Halo Sobat Impact Talk, balik lagi bersama Babang host pada siang hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Dan hari ini kita akan berbicara tentang maximum family, di mana kita berharap keluarga bisa menjadi maksimal. Nah, tapi kita dalam rangkaian maximum marriage. Jadi segmennya maximum family dalam rangkaian pembicaraan maksimum marriage yang kalau sempat disinggung waktu pas pembukaan kemarin bersama Ibu Rista dan Mas Ferry, itu ini dari Family First Indonesia ya. Jadi kita mengucap syukur diberikan kesempatan untuk bisa memakai materi ini untuk memberkati banyak orang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keintiman. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Sobat Impact Talk dulu yang sudah dengan setia menyaksikan acara ini. Terima kasih banyak atas kesetiaannya dan terima kasih banyak atas dukungannya. Terima kasih atas subscribe, like dan komennya, sangat memberkati dan sangat memotivasi kita untuk terus melakukan yang lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga buat Sobat Impact Talk yang belum pertama kali menyaksikan gitu ya, belum pernah menyaksikan acara ini sebelumnya, jangan lupa untuk like juga, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, karena selain acara ini kita juga punya renungan-renungan yang dapat membantu Sobat Impact Talk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita punya renungan pagi, ada morning spirit, ada renungan anak juga Impact Kids, dan untuk keluarga kita berharap satu keluarga bisa boleh punya persekutuan yang baik. Itu kita ada Impact Family pada malam hari. Makanya terus stay tune di channel First Baptist Church Bandung. Dan jangan lupa untuk like, subscribe. Dan kalau misalnya susah nyarinya, kita ada aplikasinya dan semua ada di aplikasi itu. Jadi tinggal download aplikasinya, masuk ke Play Store, cari Impact Discipleship Communities. Nanti bisa juga cek link di bawah. Di sana ada banyak link, bisa dicek, bisa langsung diakses. Mau lihat ke websitenya, mau langsung install aplikasinya, semua ada di deskripsi. Jadi jangan lupa cek deskripsi kita. Nah, balik ke topik kita. Hari ini kita akan bicara tentang keintiman. Karena itu telah bergabung bersama kita via Zoom dengan narasumber pada siang hari ini, yaitu Om Aren dan Tante Siwi. Halo, apa kabar Om Tante? Sehat? Halo, sehat-sehat, baik-baik, terima kasih. Wah, gimana nih? Mungkin sebelum kita mulai bisa memperkenalkan diri dulu Om Tante. Nama saya Auresius dan biasa dipanggil Rain saja, gitu ya. Nama saya Siwi, istrinya Pak Aren. Ya. Wah, sekarang anak ada berapa Om? Ada tiga. Udah pada gede-gede? Ya, 3 putri, 2 sudah kuliah, 1-nya masih SMA. Ya. Oh, puji Tuhan. Nah, hari ini kita bicara tentang yang namanya keintiman. Apa sih Om yang dimaksud dengan keintiman tuh? Ini kita berbicara berdasarkan buku Maximum Marriage ya. Ini buku Maximum Marriage yang sebenarnya dibuat untuk membantu orang untuk meningkatkan kualitas pernikahannya, gitu ya. Nah, ini Maximum Marriage ini dibawa oleh Family First Indonesia, kan gitu ya. Jadi kalau menurut buku ini, keintiman itu digambarkan kalau di buku ini adalah seperti Adam dan Hawa. Jadi di situ Adam bilang ini adalah tulang-tulangku dan dari dagingku, gitu ya. Itu salah satunya gitu. Jadi ketika orang atau suaminya memandang istrinya, oh dia adalah dagingku, tulang-tulangku, gitu ya. Itu sebenarnya ada perasaan keintiman. Itu yang pertama. Yang kedua juga kalau kita lihat Adam dan Hawa itu sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka itu kan telanjang ya. Tapi nggak saling malu ya. Nah, itu kan penggambaran bahwa mereka tidak menyembunyikan apapun, mereka terbuka, transparan satu sama lain, tapi tidak malu dan tidak takut, gitu ya. Itu keintiman. Keintiman itu berarti juga percaya, tidak takut kepada pasangan kalau kita tampil apa adanya, gitu ya. Misalnya kalau perempuan tampil ada jerawat, ya udah tampil. Dia tidak takut karena dia percaya pasangannya tidak akan mencela dia karena jerawat itu. Jadi dia ada kepercayaan, ya. Walaupun sebenarnya posisinya rentan, gitu ya, posisinya rentan. Nah, jadi itu adalah suatu keintiman, suatu hubungan yang sangat dekat yang melibatkan respect dan rasa hormat dan rasa percaya dan
berpikir positif bahwa pasangan kita akan melakukan hal yang baik dan berpikiran yang baik tentang kita. Nah, pemahaman seperti itu sebenarnya yang disampaikan di buku ini tentang keintiman gitu. Berarti di sana ada kepercayaan ya Om ya, ada istilahnya keterbukaan juga ya, keintiman. Ya, betul. Dan ini istilahnya sesuatu yang menarik. Tapi pertanyaannya, kenapa sih hal ini jadi penting di dalam pernikahan, Om? Kan biasanya keintiman itu kenapa jadi sesuatu yang harus diperjuangkan di dalam pernikahan? Karena kan udah jadi suami, udah jadi istri, kenapa tetap harus intim gitu? Kalau menurut saya sih, kalau kita menikah terus kita tidak mempercayakan diri atau tidak percaya sama orang yang kita nikahi, sama saja kosong ya. Jadi dalam suatu hubungan itu harus sangat mempercayai, harus saling untuk terbangunnya hubungan yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak percaya, wah itu susah sekali ya. Maksudnya dalam satu rumah kita kita punya hubungan tapi tidak saling mempercayai, itu sangat susah. Betul. Oke. Nah, tapi kan banyak orang juga berpikir kalau kita ngomongin tentang keintiman, ujung-ujungnya tentang seks nih. Tapi tadi kan dibicarakan keterbukaan, apakah ada kaitannya atau gimana sih, Tante? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, nanti keintiman itu kalau dalam buku ini sebenarnya buku ini kan dibagi jadi 4 ya. Sebenarnya buku ini dibagi jadi 4 sih. Yang pertama itu adalah membangun dasarnya, dasar keintiman itu. Jadi dasar keintiman itu dibangun, di sini ditulisnya itu di bab 1 itu adalah tentang bagaimana dasar-dasar mendapatkan maximum marriage. Apa sih maximum marriage gitu ya. Lalu dasarnya juga adalah menjadi seorang kekasih, bukan cuma sekedar pasangan hidup. Nah, kalau kita bilang oh suami, oh istri, atau oh pasangan hidup, itu kesannya beda dengan kalau kita bilang oh dia kekasih saya gitu ya. Itu beda gitu ya. Di buku ini itu sangat keakrabannya, keintimannya itu berbeda. Nah terus sebenarnya buku ini fokusnya di bagian kedua. Bagian kedua adalah panduan praktis untuk membangun maximum marriage. Nah panduan praktis itu ada 5. Yang pertama adalah membangun keintiman spiritual. Pertama, yang keduanya membangun keintiman emosional, keintiman seksual. Nah tadi kan ditanyain gitu ya, keintiman rekreasional, dan juga keintiman finansial. Itu bagian kedua dari buku ini. Bagian ketiganya itu adalah troubleshooting gitu ya. Troubleshooting ini kalau ada masalah ini gimana. Nah bagian keempatnya itu mewariskan cara hidup maximum marriage ini menjadi teladan bagi anak cucu kita gitu. Jadi kalau kita sudah menerapkan gitu ya maximum marriage, diharapkan itu menjadi teladan bagi anak cucu kita. Nah tentang keintiman tadi hubungannya banyak tentang keintiman biasanya tentang seksual gitu ya. Ya nggak salah gitu ya, nggak salah, itu benar. Dan itu memang jadi salah satu dari 5 poin tadi ya, keintiman spiritual, emosional, seksual, rekreasional, dan finansial gitu. Nah kalau yang tadi itu kan keintiman itu apa? Keintiman itu adalah kepercayaan, keterbukaan, transparansi, kita berpikir positif tentang pasangan kita, menghargai, rasa hormat. Nah itu bisa diterapkan di kesemuanya. Jadi kita ada kepercayaan, ada positif tentang spiritual, kita juga ada kepercayaan secara emosional kepada pasangan kita, juga secara seksual gitu ya. Ada transparansi, ada kepercayaan gitu ya. Ya juga rekreasional dan finansial. Betul. Jadi keintiman ini jadi kalau dibilang keintiman itu biasanya tentang seksual, ya memang kebanyakan orang berpikirnya seperti itu, tapi sebenarnya ada 5. Betul. Jadi yang disebut keintiman nggak tentang seksual melulu ya ya. Maksudnya harus ada di bagian-bagian lain pun harus tetap terjadi keintiman ya, kalau tadi saya menangkap dari pembicaraan ini ya. Betul. Dan itu sebenarnya saling terkait ya. Jadi misalnya begini, kalau orang mau punya keintiman seksual dengan pasangannya dengan baik, dengan maksimal, itu biasanya nggak akan terjadi kalau keintiman emosional itu sangat rendah gitu.
Jadi secara emosional tuh sebenarnya suami istri ini secara emosional tuh tidak intim. Secara emosional dia jauh. Betul. Maksudnya tuh mungkin mereka saling suka marah gitu ya. Kan nggak intim ya. Betul. Mereka saling tidak percaya secara emosi. Nggak Gitu terbuka. Kan. Kalau suaminya ngomong curiga aja, kalau istrinya ngomong curiga aja gitu. Nah itu emosional seperti itu akan pengaruh kepada keintiman seksual. Betul. Gitu. Jadi karena tidak bisa berdiri sendiri keintiman seksual itu, khususnya buat wanita ya, khususnya ya, walaupun pria juga seperti itu. Gitu. Betul. Pria kan bukan buat seks ya, yang nggak punya emosi pun bisa melakukan itu, bukan, kan tetap aja digerakkan oleh emosi. Betul, gitu ya. betul. Jadi itu saling kait sebenarnya. Betul. Jadi memang keintiman ini menjadi istilahnya kayak landasan ya untuk memaksimalkan tadi bagian-bagian dari kehidupan itu ya. Jadi bukan bicara tentang seks melulu, tapi semuanya harusnya menjadi intim ya. Nah, kalau ini segini pentingnya, tapi kenapa banyak sekali pasangan yang kalau udah lama menikah gak intim lagi nih? Pegangan tangan aja malu gitu ya, atau mungkin istilahnya kalau misalnya ya tidur udah punggung-punggungan gitu tante. Mungkin apa sih penyebab kenapa satu pernikahan bisa kehilangan dari keintiman itu sendiri? Kalau menurut buku itu ya, dan juga menurut yang saya baca gitu ya, itu biasanya terjadi pertama karena kurang merencanakan. Jadi gini, maximum marriage itu bukan sesuatu yang terjadi begitu aja gitu. Itu adalah sesuatu yang harus direncanakan, bukan hanya direncanakan tapi diusahakan gitu ya. Jadi kalau ada kata diusahakan berarti itu bukan sesuatu yang mudah dan bukan sesuatu yang terjadi begitu aja gitu ya. Apalagi ini ada kata maksimum gitu ya. Maximum marriage itu kan artinya pernikahan yang maksimal dalam pengertian kan, dalam berbicara konteks kekristenan ya, konteks Alkitab, pernikahan Alkitab ya konteksnya ya. Kalau misalnya pernikahannya konteks yang lain mungkin bisa lain lagi gitu ya. Tapi ini kan kita bicaranya maximum marriage dalam konteks Alkitab ya, gitu, dalam konteks Alkitab. Jadi itu sesuatu yang harus direncanakan. Seperti kalau orang mau kuliah di universitas tertentu atau mau bekerja di tempat yang tertentu yang tidak mudah, nah dia harus merencanakan, harus belajar, harus ada kualifikasi tertentu yang harus dicapai, atau mau jadi atlet gitu ya misalnya ya, atau mau jadi pemusik yang hebat gitu, itu nggak bisa adanya aja nggak direncanakan terjadi, nggak bisa gitu. Jadi itu sesuatu yang memang harus direncanakan dan dibuat. Nah, kebanyakan orang itu kalau menikah kadang-kadang tergantung ini sih ya, tergantung gerejanya ya. Ada yang menikah itu pendidikan pranikahnya itu ada yang mendalam gitu. Ada yang pendidikan pranikahnya cuma 2 kali ketemu, misalnya, saya kurang tahu juga ya karena tergantung dari denominasi gereja masing-masing gitu ya. Itu pertama ya, itu mempengaruhi. Yang kedua, kalau misalnya dalam pernikahan itu tidak ada misalnya kelompok KTB suami istri misalnya gitu ya, atau KTB pasutri gitu. Itu kan tujuannya KTB itu kan untuk saling menguatkan, saling mengingatkan gitu ya. Nah itu perlu gitu. Jadi punya komunitas yang memang mau merencanakan, komunitas yang mengusahakan supaya pernikahannya itu maksimal secara alkitabiah. Kadang orang nggak ikut itu, akhirnya mereka melihat konsepnya itu dari yang ditawarkan oleh yang dari luar gitu. Yang ditawarkan di luar, misalnya orang luar bilang begini, kamu kan hobinya mancing, istri kamu kan hobinya masak, ya udahlah masing-masing aja, kamu mancing aja, istri kamu masak ya masak aja, nggak usah bareng-bareng gitu. Nah itu kedengarannya masuk akal, kedengarannya cengli gitu ya. Tapi kalau begitu terus, itu keintiman rekreasionalnya jadi berkurang gitu ya, karena masing-masing gitu. Jadi secara rekreasional si suami itu akrab dengan orang lain.
Nah, secara rekreasional si istri ini suka masak, akrab dengan orang lain. Betul. Nah, yang mancing apa perempuan semua? Mungkin ada, apa laki-laki semua? Mungkin ada perempuan juga. Jadi dia akrab. Karena kalau ngomong soal mancing tuh apa namanya, klop gitu, masuk gitu ya. Wah, jadi kalau orang ngomong sesuatu terusnya klop masuk, oh iya ya bisa gini, itu ada ini emosional ya, ada kedekatan emosional. Istri juga misalnya hobinya masak gitu ya, kan yang masak zaman sekarang juga laki-laki banyak. Nah terusnya suka share gitu ya sama yang laki-laki juga, klop juga gitu ya. Nah yang kayak gitu itu bisa jadi lama-lama gitu ya, lama-lama jadi keintiman rekreasionalnya itu jadi renggang. Ini contohnya keintiman rekreasional ya, contohnya ya. Bisa lagi keintiman yang lain. Kalau misalnya kita tidak rencanakan. Nah, bagaimana kalau misalnya satu suka mancing, satunya suka masak, itu gimana caranya? Nah, itu sebenarnya ada di bab keintiman rekreasional ya. Saya lupa bab berapa itu ya. Di bab 7 atau bab berapa gitu ya. Itu ada. Tapi kan kita di sini nggak menyentuh itu ya, terlalu lama nanti. Di bukunya. Jadi memang harus direncanakan, harus diusahakan gitu. Karena kalau enggak kita kebawa sama pandangan-pandangan teman-teman yang di luar, pandangan-pandangan orang lain gitu. Jadi kita kebawa yang sebenarnya nggak sesuai dengan maximum marriage yang apa namanya, yang dasarnya Alkitab. Gitu. Betul. Jadi memang kalau kita lihat bahwa perencanaan pernikahan itu sebenarnya nggak berhenti sampai hari H ya Om ya. Om Tante jadi Itu baru mulai. Itu baru mulai. Perencanaan terbesarnya adalah ini ya, maksudnya sampai hari tua pun harusnya itu direncanakan ya Om Tante ya. Ya, sampai mewariskan kepada anak cucu kan ya. Tujuannya sampai anak cucu. Nah, berarti selain tidak direncanakan, berarti salah satu penyebab nggak adanya keintiman di keluarga karena tidak direncanakan. Jadi misalnya ada penyebab lain nggak sih? Maksudnya kenapa satu keluarga bisa renggang? Misalnya suami jadi nggak mau terbuka sama istri. Kalau biasanya kan kalau udah menikah lama itu banyak sekali problematikanya. Sampai ada yang jokes itu yang istri nanya ke suami, "Pak, itu yang uang di laci uang apa?" "Itu uang sial." "Kenapa uang sial?" "Ya udah disembunyiin masih ketahuan." Gitu ya. itu kan jadi masalah sendiri. Nah, itu ada ketidakterbukaan keintiman. Kenapa bisa hal-hal seperti itu terjadi sih selain tidak direncanakan? Oh ya, itu kayaknya sebenarnya ini itu ada dibahas di apa namanya, di tentang keintiman ya. Jadi dasar keintiman yang tadi itu yang Adam dan Hawa itu ya. Kan Adam dan Hawa itu kan mulai nggak intim gitu ya. Bukan hanya gak intim antara Adam dan Hawa ya, tapi juga dengan Tuhan gitu ya. Gak intim itu karena adanya dosa gitu kan, adanya dosa. Nah terus apa hubungannya nih dosanya Adam dan Hawa dengan kita gitu ya? Dengan kita jadi nggak percaya sama istri, dengan kita jadi curigaan gitu ya, dengan kita jadi kasar gitu ya, atau apa? Nah, hubungannya apa? Hubungannya itu ya kedagingan gitu ya. Hubungannya kedagingan. Jadi kalau tanya hubungan apa sih antara Adam Hawa dengan kita, ya itu kedagingannya, kecenderungan untuk menyalahkan, kecenderungan untuk egois gitu ya, kecenderungan untuk rela mengorbankan orang lain demi kesenangan kita, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kan orang Kristen tidak steril dan orang Kristen tidak kebal dari dosa kedagingan itu kan ya. Makanya kan Paulus membandingkan antara kedagingan itu dengan buah roh gitu kan. Makanya Paulus juga memberitakan oleh karena itu hiduplah oleh roh gitu kan. Karena apa? Karena hidup oleh roh itu pun sebenarnya harus direncanakan dan harus ditekadkan gitu. Nggak bisa kita udah orang Kristen ya, Roh Kudus udah ada dalam hati kita nih, maka secara otomatis berarti saya hidup oleh roh. Enggak juga. Enggak juga. Betul. Kenapa? Karena seperti Paulus bilang, saya berada di dalam kemah gitu ya, dan kemahnya itu adalah kedagingan. Jadi kenapa? Apakah mungkin orang yang sudah ikut KTB misalnya gitu ya, kelompok tumbuh bersama Pak Sutri membahas tentang maximum marriage, masih mungkin nggak sih orang itu tidak punya keintiman? Masih mungkin. Kalau
orang itu menyerah kepada kedagingannya gitu ya, menyerah kepada kedagingannya. Karena kecenderungan untuk ikut kedagingan itu sangat besar gitu ya, itu sangat besar. Minimal pengalaman saya lah, pengalaman saya itu godaan kedagingan itu sangat besar. Kedagingan untuk mencela orang gitu ya, kedagingan untuk nyalahin orang, kedagingan untuk mencari selamat sendiri, cari untung sendiri, itu sangat besar. Kedagingan untuk kasar kepada orang itu sangat besar. Betul. Gitu. Betul. Jadi kalau misalnya alasannya kenapa tadi, yaitu karena kedagingan. Jadi hati-hatilah dengan kedagingan yang ada di dalam kita masing-masing. Betul. Mungkin Tante mau menambahkan sedikit, Tante? Cukup. Ya tapi betul ya, berarti salah satu konflik terbesar, masalah terbesar dalam pernikahan ya tadi ya, karena masih orang-orang terikat dengan kedagingan. Kalau kita lihat ya di buku itu juga diceritakan ya, begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa langsung saling nyalahin gitu. Kamu sih gitu ya. Nah, dan itu pun terbawa dalam pernikahan manusia ya. Jadi memang mungkin kalau kita bisa garis bawahi, start utamanya mungkin harus dibangun di dalam Tuhan dulu ya kali ya, Tante ya. Ya, jadi kita bersyukur ya, bukan untung ya, kita bersyukur puji Tuhan karena kita dikasih teladan ya, kita dikasih teladan tentang pernikahan. Kan pernikahan Kristen itu kan unik, tidak ada di pernikahan lain. Kenapa? Karena pernikahan Kristen itu disamakan ya, atau dianalogikan dengan hubungan antara jemaat dengan Kristus kan gitu ya. Yeah. Jadi Kristus adalah mempelai pria, jemaat adalah mempelai wanita gitu. Tidak ada pernikahan di dunia ini yang menyamakan pernikahan mereka seperti Kristus dengan jemaat. Itu cuma di Kristenan pasti. Mereka menyamakan pernikahan mereka dengan yang lain sesuai dengan kepercayaan mereka gitu ya. Betul. Nah, keteladanan yang kita dapat itu Kristus berkorban bagi jemaat. Yang berdosa si jemaat, yang berkorban Kristus gitu ya. Yang cari gara-gara si jemaat gitu ya. Yang kena getahnya ya Kristus juga gitu kan. Yang disalib ya Tuhan Yesus juga. Tapi rela berkorban gitu. Itulah sebenarnya teladan yang kita pegang gitu ya. Yang tadi itu ya. Kan ada kedagingan, tapi kan kita punya contoh. Dan sebenarnya kita punya Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita untuk melawan kedagingan kita gitu ya. Sebenarnya kalau kita hidup penuh dengan Roh Kudus, hidup mentaati Roh Kudus seperti yang diperintahkan Paulus, itu memang kedagingan akhirnya jadi kabur gitu ya, jadi fading gitu ya, jadi terhapus lama-lama, hilang lama-lama kabur lah gitu. Menipis ya ya. Menipis ya, menipis itu. Gitu. Jadi kita mengucap syukur lah kita punya teladan yang diberikan oleh mempelai pria yaitu Tuhan Yesus kepada mempelai wanita yaitu jemaatnya. Gitu. Jadi ya puji Tuhan ya, ketika kita bikin dosa Tuhan Yesus nggak nyalahin kita ya. Kan kalau biasanya istri bikin salah suami suka nyalahin. Nah itu harusnya belajar dari karakter Kristus bahwa berkorban gitu ya. Ya. Kalau nggak ngikutin teladan Tuhan Yesus mah itu hobinya suami gitu. Hobi banget ya. Oh iya emang salah tuh. Iya makanya kita untuk tenang gitu suami. Puji Tuhan kita ada teladan ya Om ya. Tante, iya. Mungkin Tante mau menambahkan udah tertawanya sudah seperti memaknai sesuatu Tante. Mengiyakan. Luar biasa sekali. Berarti ya harus tadi ya kita berarti kalau saya boleh menyimpulkan tadi kenapa keintiman mulai hilang, tadi satu nggak direncanakan, kedua mungkin ada dosa yang tidak diselesaikan atau mungkin ada dosa yang terus mengikat dalam keluarga itu ya, dan jalan satu-satunya dosa yang nggak ada jalan keluar yaitu Kristus sendiri ya. Jadi untuk menjaga keintiman dalam satu pernikahan perlu Kristus di dalamnya ya, Tante ya. Nah berarti harus langkah pertama ya tadi menerima
menjadikan Yesus sebagai dasar pernikahan. Kalau kita ingat seri yang lalu waktu itu Ibu Obed pernah bilang katanya pernikahan Kristen tuh kayak dikepang. Yang kelihatan 2 tapi ada 3 bagian. Ya, salah satunya adalah Tuhan. Oh, ya. Terima kasih Ibu Obed, akan saya selalu ingat. Karena ini menjadi dasar keintiman. Nah, tadi udah dibilang ada 5 hal yang harus dijaga. Tadi udah sebut rekreasional, udah disinggung-singgung. Tapi mungkin bisa diperjelas sedikit maksudnya kasih gambaran ini maksudnya rekreasional tuh gimana? Atau tadi keintiman emosional tuh gimana? Mungkin bisa dikasih gambaran-gambaran dikit sebelum nanti kita bahas lebih dalam lagi di bab-bab berikutnya Yang singkat aja. Keintiman spiritual tuh begini. Jadi pernikahan itu bukan cuma kertas atau di depan gereja ya, tapi itu adalah perjanjian spiritual antara suami, istri, dan Tuhan. Jadi sebenarnya kalau suami istri ingat, ini saya ada janji nih sama perjanjian sama Tuhan nih. Itu biasanya udah mulai nggak main-main begitu. Tapi masalahnya kita sering ingatnya cuma saya menikah tuh perjanjiannya cuma sama kamu gitu ya. Ngomongnya sambil gitu ya, sama kamu gitu kan. Serem banget kan ya. Nah itu jadi kurang ada kurang ada efek menghargai gitu, kurang ada efek menghormati gitu. Tapi kalau misalnya saya menikah itu adalah perjanjian spiritual antara saya, istri saya, dan Tuhan gitu. Dan juga pernikahan itu gagasan Tuhan gitu. Nah itu ada efek menghormati gitu. Nah itu keintiman spiritual ya. Pemahamannya adalah bahwa Tuhan adalah dasar pernikahan gitu, dan kita merelakan diri kita untuk bergantung kepada Roh Kudus dalam pernikahan kita. Kalau untuk keintiman emosional, keintiman emosional itu sangat penting. Yang tadi itu sih sebenarnya buah roh aja lah sebenarnya ya. Buah roh tuh yang ada 9 gitu ya, murah hati, sabar, tidak mementingkan diri sendiri gitu ya. Tidak kasar gitu kan. Sebenarnya kalau itu diikutin sih aman lah gitu ya. Suami begitu aja lah, udah istrinya tuh pasti jadi cantik kayak bidadari sebenarnya sih. karena secara emosi dia terpenuhi gitu ya. Yang jadi masalah kan suaminya nggak begitu sayangnya gitu ya, sayangnya nggak begitu. Nah, hubungannya dekat secara emosional itu sangat penting karena perceraian atau perselingkuhan itu sering terjadi karena hubungan emosional suami istri itu buruk, tapi hubungan emosional suami dengan perempuan lain atau hubungan emosional istri dengan laki-laki lain baik. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Iya betul. Jadi curhat-curhatan gitu ya. Wah kayaknya nih ngomongnya nih nggak klop nih, ngomongnya kayaknya kok cocok banget gitu ya sama orang lain gitu ya. Kalau sama suami kok nggak cocok banget. Nah itu bahaya gitu, itu berbahaya. Lalu kalau keintiman fisik itu kan memang hubungannya dengan seksual ya. Kalau Rasul Paulus sih bilang di 1 Korintus 7 ya. Ini menyampaikan di 1 Korintus 7 ayat 3-5, suami tidak berkuasa atas tubuhnya, istri tidak berkuasa atas tubuhnya, tapi pasangannya gitu ya. Dan selanjutnya gitu. Tapi intinya itu sebenarnya adalah ekspresi penghargaan gitu ya, penghargaan kepada suami atau kepada istri. Jadi kalau contoh-contoh yang sering dikasih sama konselor Kristen gitu ya kepada suami istri itu biasanya bilangnya gini, misalnya ngomong ke istri ya, ke pihak istri, kamu jangan menghukum suami kamu dengan tidak memberikan kebutuhan seksual gitu. Jadi jangan itu sebagai senjata untuk menghukum gitu. Jangan. Karena tadi 1 Korintus 7:3-5 itu. Jadi kalau ada masalah ya masalahnya diberesin gitu ya. Biasanya masalah emosional sih, masalah kepercayaan dan lain-lain. Dan keintiman fisik itu kan sebenarnya nggak berdiri sendiri. Tadi ya seperti yang dibilang gitu ya. Itu berhubungan dengan emosi kan. Betul. Jadi keintiman fisik gitu ya, seks itu bisa jalan dengan sempurna kalau hubungan emosinya baik. Gitu. Nggak kebayang sih kalau habis maki-maki gitu ya, habis berantem gitu ya, terus melakukan hubungan itu mah nggak kebayang ya. Itu mungkin sampai cakar-cakaran gitu ya. jadi nggak bisa gitu.
Lalu keintiman rekreasional tuh yang tadi ya, memang harus direncanakan, harus diusahakan, harus ditabung uangnya untuk memiliki waktu bersama-sama berekreasi rutin, Oke. gitu ya. Nah ini Ya, menarik nih, nggak masalahnya banyak keluarga-keluarga sekarang berpikirkan ya nantilah liburan mah kalau misalnya uangnya ada gitu. Padahal ini suatu kebutuhan ya Om ya. Iya betul itu suatu kebutuhan benar-benar. Jadi memang yang namanya kebutuhan kan harus dipenuhi ya, kebutuhan Betul, betul. dan keinginan gitu ya. Ini memang kebutuhan. Jadi Dan dating tuh perlu juga sih, jadi suami sampai istri jalan kemana berdua gitu ya, anak-anak gak ikut ya gitu. Perlu sih, perlu rutin lah. Asal rutinnya itu jangan setahun sekali gitu. Itu rutin, setahun sekali itu rutin, tapi kelamaan. kelamaan. Jadi pergi berdua gitu ya Om ya, maksudnya ke mall kemana sendiri itu juga termasuk rekreasional ya Om. Bisa juga mungkin berkebun gitu ya. Berkebun. Berkebun berdua tuh bisa. Betul. Misalnya hari apa gitu, setengah hari dari pagi sampai siang berkebun berdua aja gitu ya. Atau misalnya nanam lele berdua gitu. Itu perlu direncanakan itu. Misalnya oke yuk kita Pelihara lele Om. gitu ya. Lele nggak ditanam Om. Kan lagi ngetren nih gitu ya. Nah jadi bisa itu ide yang bagus sebenarnya gitu. jadi itu sebenarnya rekreasional gitu. Jadi jangan dilihat lelenya itu sebagai hal menambah income gitu ya, bukan. Tapi itu bisa memenuhi rekreasional dan emosional. Betul. Jadi Ide rekreasional. bagus. Ide bagus. Ya buat Iya. sobat Impact Talk juga bisa menanam mulai memelihara lele ya. Ya ada satu lagi, satu lagi, keintiman boleh. finansial. Nah, Finansial. keintiman finansial itu sebenarnya salah satu yang bisa jadi tolak ukur. Ini sebenarnya suami istri ini saling percaya apa enggak nih gitu ya. Duit saya duit kita, duit kamu duit kita, atau gimana nih gitu ya. Atau duit saya duit kita, duit kamu gitu ya. Terus apa ada duit laki ya gitu kan. Kita kan ada ya istilah gitu ya. Iya. Kalau di luar-luaran gitu. Ya kan punya duit laki, ya lo pakai aja duit laki gitu. Nah saya sih selama ini nggak punya duit laki. Nggak ada duit laki gitu ya. Ya gitu. Jadi ya duit sama-sama gitu. Kalau saya punya keperluan ya ngomong aja gitu ya. Oh perlu ini ya udah. Betul. Jadi sebenarnya masalah keintiman finansial itu boleh dibilang salah satu tanda, salah satu ukuran gitu ya. Salah satu ukuran nih pasangan suami istrinya benar-benar saling percaya nggak nih? Nah, kayak gitu. Itu 5 keintiman tadi. Keintiman. Dan tadi juga semuanya sebenarnya saling berkaitan ya Om ya. Kalau misalnya Iya, betul. Dan dasarnya sebenarnya sama sih sebenarnya. tuh kalau nggak ada keintiman spiritual mungkin emosinya nggak akan istilahnya nggak akan Iya, berkaitan terjaga semua. ya. Karena jujur sih saya sendiri dalam pernikahan yang menjaga itu adalah kedekatan saya dengan Tuhan. Ketika mau marah sama istri ingat gitu ya. Kasih itu panjang sabar, mengampuni. Jadi ya akhirnya sabar. Tapi itu sangat menjagai gitu. Tapi ya tadi jadi 5 ini tuh harusnya semua terjaga ya Om ya, bukan salah satu aja ya. Oh iya, betul. Betul. Harus 5-5-nya. Ya, Tapi kalau dasarnya udah punya semua sih, untuk ke-5-5-nya jadinya sebenarnya kan bisa ya, gitu. Karena dasarnya sama sih, gitu. Dan dasarnya itu Semangatnya sama. Itu kalau di kalau diringkes sih buah roh aja deh. Gitu. Buah roh aja masukin ke finansial, masukin ke keintiman emosional, keintiman seksual, keintiman spiritual. Buah roh aja masukin udah. Sebenarnya kalau ini simpulan saya ya. Iya. Jadi dalam finansial ada kasihnya ya. Dalam finansial ada kesabaran, nggak melulu tentang pengen apa langsung dibeli gitu ya. Mungkin Om ya seperti itu contohnya kali ya. Ya, betul. Wah, luar biasa. Jadi memang sangat penting sekali untuk menjaga keintiman ini, karena ya sih kalau dipikir sangat berkaitan kan. Banyak orang ya yang penting kami intim,
ngomong intimnya tentang seks gitu, tapi emosional nggak pernah saling cerita, nggak pernah apa ya, lama-lama ceritanya sama orang lain ya kali ya gitu ya Om ya Tante ya. Berarti memang harus sangat dijaga dan ini sangat penting. Dan nanti mungkin di bab berikutnya kita akan bahas tentang yang 5 ini ya satu persatu supaya lebih jelas. Nah mungkin Tante sebagai penutup pada siaran hari ini gitu ya, ada pesan-pesan nggak khusus buat sobat-sobat Impact Talk mungkin baru yang memulai pernikahan atau yang udah lama menikah atau yang di ujung tanduk pernikahan ya Om Tante, supaya supaya istilahnya menguatkan mereka. Dipersilakan Om Tante. Ya, ini sih sebenarnya pesannya sama aja kayak saya ngomong ke kita, saya dan istri sebenarnya sih. Kenapa? Karena berlaku juga buat kami gitu ya. Jadi ini adalah perjuangan kita semua. Perjuangan kami gitu ya, perjuangan yang nonton juga gitu kan. Itu yang pertama sih. Tidak ada yang tidak ada yang sudah lulus, yang udah dapat sertifikat maximum marriage gitu ya, arti kehidupan gitu, belum ada dan nggak akan ada gitu. Yang kedua, maximum marriage itu sebenarnya ada suatu perjalanan. Gitu. Kapan ujungnya nih ya, kalau kita udah meninggal, gitu ya. Karena maximum marriage itu pasti harus dicapai terus. Sama aja dengan kayak misalnya pengenalan kita kepada Tuhan. Ya kan, Paulus kita yang kuinginkan adalah mengenal Kristus dan kuasanya gitu ya. Yeah. Apakah ada suatu waktu dalam kehidupan kita kita mengenal sepenuhnya? Enggak ada. Apakah ada satu waktu dalam masa kehidupan kita kita sudah marriage-nya sudah sangat maksimum, udah benar-benar maksimum? Menurut saya sih enggak. Tetap masih ada ruang yang harus diperbaiki atau ya di-improve gitu ya. Itu yang kedua sih. Kalau yang ketiga, cobalah punya komunitas gitu ya, komunitas pasutri yang memang semuanya bersemangat untuk membangun maximum marriage gitu. Nah, komunitas itu harus punya kepercayaan, rasa saling percaya satu sama lain gitu ya. Dan ada perjanjian gitu ya, perjanjian bahwa yang dibicarakan dalam komunitas itu tidak boleh keluar ke tempat lain gitu. Jadi orang-orangnya isinya memang harus orang-orang yang bisa dipercaya, yang tidak bocor ya, yang bukan ember gitu ya. Jadi nanti di KTB ngomongin cerita ke orang lain, wah itu pengacau gitu ya. Itu nggak bisa. Nah itu harus punya komunitas yang memang bisa dipercaya, yang memang semangatnya membangun barengan gitu. Dan ketika punya komunitas itu pun perjalanannya beda-beda antara pasangan suami istri yang satu ini dengan suami istri yang lain itu perjalanannya berbeda-beda. Ada yang bermasalah di sini, ada bermasalah di situ gitu. Nah itu saling menguatkan sebenarnya, bukan saling menghakimi, saling mendengar gitu ya. Ketika bercerita mendengar, tidak menghakimi. Kenapa tidak menghakimi? Karena saya juga tidak lebih baik dari dia gitu ya. Betul. Jadi nggak bisa menghakimi. Jadi kita harus punya pandangan bahwa kami pasangan suami istri ini, saya dan istri itu tidak lebih baik dari pasangan suami istri yang lain yang sedang menceritakan masalah mereka. Gitu. Tidak lebih baik dari yang lain ini, enggak. Gitu. Dan mereka juga sama. Kenapa? Karena kita punya masalah yang berbeda. Nah, disitulah kita saling mendukung. Gitu. Jadi memang harus ada konsep yang benar juga ketika kita punya kelompok tumbuh bersama pasutri, gitu ya. Harus punya konsep yang benar dan harus bersepakat dengan konsep itu, gitu, supaya KTB itu bisa berjalan dengan baik, ya, bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan bisa langgeng gitu ya. Kalau enggak sih pasti bubar gitu. Kalau enggak bisa dipercaya pasti bubar. Gitu. Jadi apakah perlu? Ini ya perlu, karena ini perlu direncanakan dan perlu diusahakan. Betul. Ya, gitu. Mungkin Tante mau menambahkan sedikit Tante pesan-pesan buat teman-teman sobat Impact Talk di luar sana. Mungkin saya menambahkan untuk yang merencanakan untuk menikah, ya. Mungkin saya berpikir memberi pendapat bahwa pernikahan itu bukan sibuk-sibuknya cuma di pestanya atau di awal-awalnya ya, tetapi pernikahan itu akan harus dirawat terus, dan itu bukan surganya dunia gitu ya, tapi itu suatu perjalanan yang pasti ketika
dalam pernikahan direncanakan untuk mencapai maksimum marriage, itu akan menjadi beban buat orang lain. Jadi jangan berpikir itu di hari hanya saja, tetapi berpikirlah bahwa perjalanan pernikahan itu panjang dan harus dilalui dengan perencanaan yang baik. Ya itu aja. Oke, berarti memang kalau boleh saya simpulkan tadi ya, keintiman itu harus direncanakan. Tadi terus ada 5 keintiman yang harus dijaga, yaitu keintiman spiritual, keintiman emosional, keintiman seksual, keintiman rekreasional, dan keintiman finansial. Dan tadi yang tadi salah satu penyebab kehilangnya keintiman adalah dosa, dan itu harus dibereskan dan direncanakan untuk punya keintiman itu supaya terus dijalani. Dan tadi kalau saya boleh merangkum pesan Om Tante bahwa pernikahan ini harus diusahakan, dan ini tujuannya adalah memberikan contoh sampai terus nanti, bukan sampai hari H ya. Jadi masih akan terus berguling, dan selama kita masih berjalan ini tentu kita akan terus mengalami pengembangan, kita akan mengalami terus sampai ya mau memisahkan itu ya Om Tante ya. Berarti walaupun kita sudah menjaga keintiman bukan berarti nggak ada masalah ya Tante Om Tante ya. Tapi dengan adanya keintiman ini kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Wah, terima kasih banget untuk sharing-sharingnya Om Tante pada siang hari ini, sangat menolong kita, sangat memberkati, mengingatkan kembali bahwa ya rumput tetangga lebih hijau karena dijaga gitu ya. Kalau kita pengen rumput kita hijau ya mari kita jaga sama-sama gitu ya, dirawat sama-sama. Terima kasih, dan juga terima kasih buat Sobat Impact Talk yang sudah dengan setia menyaksikan acara ini. Juga jangan lupa untuk terus stay tune di channel kita. Besok kita akan datang dengan tema yang menarik. Kita akan bahas tentang modern life, di mana kehidupan modern tidak lepas yang dari namanya depresi. Nah, nanti kita akan bahas bersama narasumber kita. Makanya terus stay tune di acara Impact Talk tiap hari Selasa sampai Jumat jam 12 sampai jam 1 siang. Untuk hari ini terima kasih sekali lagi buat Om Tante, dan juga terima kasih buat Sobat Impact Talk. Saya Babang host, dan silakan Om Tante. Saya Ryan. Kami undur diri dulu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye.